Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito, NIM 1152037, kelas A, dengan mata kuliah Metode Pendidikan Sosial. Di sini saya mau menjelaskan cara membuat parafrase. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan pada masyarakat, yaitu dengan akses penelusuran informasi dengan internet. Kemudahan mencari tema atau topik, gagasan untuk menyusun sebuah manuskrip guna dipublish yang tentunya memperhatikan kaidah etik seperti kutipan dan terhindar dari plagiat. Menyingkapi dua hal tersebut, jika tidak fokus, dapat saja terjadi hal yang tidak baik atau merugikan disebabkan minimnya pengetahuan etika pengutip dan keterampilan yang berakibat terjebak praktek plagiarisme. Teknik menghindari plagiarisme salah satunya dengan teknik parafrase, yaitu teknik mengutarakan asal kesamaan makna dengan bahasa berbeda. Parafrase dapat dimaknai sebagai salah satu cara mencegah plagiarisme. Beberapa teknik parafrase dapat dilakukan dengan sinonim, substitution, antonim substitution, change of voice, change of person, reference substitution, dan metaphor substitution yang bertujuan memudahkan menulis dengan hasil yang baik dan benar. Sebelum membahas parafrase, saya akan menjelaskan plagiarisme terlebih dahulu. Karena kegunaan parafrase adalah menghindari plagiarisme. Jadi kata lain plagiarisme adalah menjiplak, pencurian, peniruan, dan pengambilan. Maksud dari penjiplakan, bagian dari plagiat karena tanpa sadar kita sering menyalin sesuatu dan lupa menyantumkan sumbernya. Maksud dari pencurian, pencurian adalah istilah umum untuk kejahatan di mana harta milik seseorang diambil tanpa sepengetahuan orang tersebut. Maksud dari peniruan, membuat suatu yang sama tanpa sepengetahuan orang yang ditiru tersebut. Dan maksud dari pengambilan, mengambil barang seorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bagaimana yang disebut plagiarisme? Satu, mengakui tulisan orang yang sebagai tulisan sendiri. Dua, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Tiga, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Empat, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri.
Dan saya menemukan sedikit kutipan di kamus Cambridge yang berbunyi, plagiarism is the process or practice of using another person its or work and reading that is your own. Jadi supaya terhindar plagiarisme harus bagaimana? 1. Tahu dan paham bagaimana plagiat. 2. Pahami cara mengutip yang benar. 3. Ketika mencatat suatu teori atau pertanyaan orang lain, jangan lupa tuliskan juga nama penulis, pahami cara mengutip yang benar, dan sumber kalimat yang dicatat. Parafrase itu 1. Teks yang kita tuliskan bisa lebih pendek, bisa juga lebih panjang dari teks original. 2. Gunakan bahasa kita sendiri. 3. Tuliskan sumber. Summary-nya itu adalah teks yang kita tulis lebih pendek dari teks original. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri dan meminimalisikan menulis ulang kata pada teks original. Yang ketiga, tuliskan sumber. Selanjutnya, quote. Itu adalah kita menuliskan kembali teks yang ada pada sumber original teks tersebut, maupun buku, jurnal, web, dan lain-lain. Bisa menggunakan elipsis apabila teks original terlalu panjang. Yang ketiga, tuliskan sumber Parafrase adalah menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna dan pesan dari teks original. Yang kedua, parafrase adalah mengungkapkan kembali suatu informasi dengan bahasa sendiri, Pak. Yang ketiga, parafrase adalah kemampuan seorang untuk mengungkapkan kembali ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk baru. Kenapa harus parafrase? Yang pertama, dengan parafrase sebagai penulis, kita dapat menunjukkan sejauh mana
pemahaman kita pada teks yang dibaca yang ditunjukkan dengan penggunaan kata atau kalimat sendiri. Yang kedua, dengan parafrase kita terhindar dari kemungkinan plagiaris. Yang ketiga, parafrase melatih integrasi akademik. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah parafrase. Langkah-langkah parafrase, satu, membaca dan memahami teks sumber atau original. Yang kedua, lakukan penyeleksian, pemilihan hal yang paling esensial dan berguna. Tiga, pahami makna tersurat dan tersirat. Tiga, empat, maaf ya, pikiran, diks atau kata pilihan sendiri untuk mengganti dan menjelaskan kata-kata yang masih asing. Gunakanlah dasar untuk mencari sinonim dan kata pengganti yang akan menyederhanakan kata-kata kompleks pada teks sumber atau original. Yang terakhir, tetap tuliskan sumber teks original yang diparafrasekan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.